Selamat siang pemirsa, saya dari Kuasiality TV. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Bogor. Saat ini sedang terjadi sidang perselingkuhan antara terdakwa dan penggugat. Kronologi dan data kasus persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023. Nomor perkara 99-PID-B-2023-PN-Bogor. Adapun perkara yang kami tangkap dalam kasus sidang kali ini ialah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan yang terjadi di Bogor. Di Indonesia, kejadian yang menjelma bukanlah hal yang tak biasa yang terjadi. Menurut data dari Kemen PPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari Kemen PPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Salah satu kasus yang terjadi di Bogor yaitu sepasang suami istri bernama Arya Sandria dan Atia Ferry. Mereka berdua sudah menikah selama 5 tahun dan kedua sepasang kekasih tersebut juga bekerja sepenuh waktu. Tetapi pada suatu ketika tanggal 2 Juni 2023, Arya terkena PHK dari pekerjaannya, membuat Atia menjadi tulang punggung dalam keluarga tersebut. Arya juga tak memberi perhatian dan kasih sayang sedikit pun untuk Atia, membuat Atia merasa muak dengan suaminya. Alhasil, Atia merasa jenuh dengan suaminya, sehingga ia memutuskan mencari orang baru. Dan dari sinilah kasus ini menimbulkan masalah yang besar. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk informasi umum kasus yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, Saya ulangi kembali, pada hari ini, Selasa, tanggal 19 September 2023, sidang perkara pidana nomor register perkara 99-2023-PN-Bogor dengan terdakwa Atia Ferry Ramadhani akan segera dimulai. sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang selama sidang berlangsung, yaitu yang pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Dua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang lantang atau keras ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang, seperti senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan, atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruangan sidang. Pin. Kevin. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka dengan ini ruang sidang dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP. Maka dari itu, persiapan persidangan dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada para penghuni sidang untuk menjaga ketenangan dalam ruang sidang, dan kepada wartawan dipersilakan mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat. Panitera siap? Siap Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Apakah di antara kalian penuntut umum serta penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baiklah. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor 99-PID-B-2023-2023-PN-BGR, di mana saya, Profesor Dr. Honoris Causa Muhammad Novel Hafiz SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Raisya Novanti SHMH beserta Dr. Ronaldinho Abdul Jabar SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 99-PID-B-2023-PN-BGR atas nama terdakwa Atia Verly Ramadhani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas hadirkan terdakwa Atia Verly Ramadhani ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas terima kasih dan silakan kembali ke tempat. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap memiliki persetujuan pada hari ini? Sehat dan siap. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara ya. Mohon dijawab dengan suara jelas. Nama, Atia Verly Ramadhani. tempat tanggal lahir, Jakarta 20 Oktober 1993. jenis kelamin, Perempuan. kebangsaan Indonesia benar? Benar. Alamat saudara? Komplek Bumi Mutiara Blok 323 nomor 8. Baik, agama, Islam. pekerjaan, Wira swasta. sudah sesuai ya? Saudara terdakwa sudah berapa lama ditahan? 7 hari oleh petugas keamanan, lalu dibebaskan. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana perselingkuhan dengan pemberatan pasal 284 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya bersama penasihat hukum saya, Saudara Jasmine Balkas. Betul, iya penasihat hukum Anda? Betul. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon diserahkan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan. Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 99-PID-B-2023-PN-Bogor. Terdakwa atas nama Atia Verly Ramadhani, tempat lahir Jakarta, umur 30 tahun, tanggal lahir 21 Oktober 1993, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bumi Mutiara Blok JG 23-8, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1 manajemen, ditahan oleh penyidik tanggal 19 Agustus tahun 2023 sampai dengan 24 Agustus tahun 2023, bahwa terdakwa Atia pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam
1600 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di taman dekat rumah Atia yang terletak di Komplek Bumi Mutiara, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor dengan maksud pidana perselingkuhan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa pada waktu dan tempat seperti di bawah ini terdakwa datang bertemu dengan saksi yaitu Farel Putra Paha Pratama secara tidak sengaja di tempat kerja terdakwa yang terletak di salah satu gedung yang berada di Jakarta, lalu menjalin hubungan pada tanggal 2 Maret 2023, lalu melakukan pertemuan kembali di sebuah hotel dan melakukan tindakan pidana. Mereka bertemu untuk kesekian kalinya di taman rumah dekat rumah Atia. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib bersama barang buktinya. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 230 KUHP Bogor 19 September 2023. Jaksa penuntut umum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Tidak, Yang Mulia. Saya rasa terdakwa sudah mengerti akan dakwaan tersebut. Baiklah, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjut dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Siap, Yang Mulia. Bagi satuan pengaman dipersilakan untuk menempatkan barang bukti ke dalam ruang sidang. Baik, untuk penuntut umum dipersilakan menerangkan barang bukti. Baik, Yang Mulia. Seperti yang Anda lihat di sini, inilah susunan barang bukti yang sudah terkumpul. Pertama, kami menunjukkan ada 2 buah handphone. Kami menunjukkan ada foto bukti chat terdakwa beserta foto saat kejadian berlangsung. Kedua, screenshot dari HP terdakwa yang berisikan pesan tentang terdakwa dan selingkuhannya ini yang berencana akan bertemu di suatu hotel. Ketiga, riwayat check-in dan check-out terdakwa yang didapat dari hotel sendiri dan dari aplikasi di HP terdakwa itu sendiri. Keempat, jam tangan yang diduga milik selingkuhan terdakwa yang ditemukan di dalam rumah korban dan terdakwa. Sekian yang dapat saya terangkan untuk barang bukti ini, Yang Mulia. Baik, penuntut umum dipersilakan untuk duduk kembali. Izin Yang Mulia, saya ingin menghadirkan saksi dari pihak penggugat. Dipersilakan. Untuk satuan pengaman diharap membawa masuk saksi ke dalam ruang sidang. Saudara, ikuti kata-kata saya. Nah, iya, bersumpah. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari kebenaran. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apabila saudara saksi mengerti. Saya mengerti, Yang Mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Yang Mulia, tentang kasus perselingkuhan. Sebelumnya, saudara saksi mengenal terdakwa dari mana? Saya merupakan adik dari penggugat.
Dan bagaimana saudara mengetahui terdakwa melakukan tindakan tersebut? Saya lah yang menangkap foto dari taman saat mereka bertemu. Baik, bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Pada saat itu, jam saya pukul jam 4 sore, saya olahraga seperti biasanya. Namun, saya saat sedang di taman, saya melihat terdakwa yaitu kakak ipar saya sedang bersama dengan laki-laki. Yang awalnya saya kira itu hanya teman, namun saat saya lihat lagi, ternyata mereka sedang melakukan kontak fisik yang seharusnya tidak dilakukan oleh hanya seorang teman. Dan kemudian saya lalu menangkap. Instruksi yang mulia. Penasihat hukum, Anda diharap diam. Pihak saksi sedang memberikan keterangan dan Anda dimohon untuk tidak memotong. Mohon maaf yang mulia. Saudara saksi silakan dilanjut. Dan lalu saya mengirim foto tersebut pada penggugat yaitu suami terdakwa. Begitu saja yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar Anda yang menangkap foto tersebut? Iya benar. Yang mulia, saya keberatan. Perihal apakah eksepsi yang akan Anda katakan, wahai saudara penasihat hukum? Sekalipun saudara terdakwa telah mengakui benar adanya kejadian tersebut, namun tindakan memotret kejadian tersebut tanpa izin merupakan suatu pelanggaran atas UU ITE pasal 26 ayat 1, yaitu pelanggaran hak privasi. Sehingga apakah dengan barang bukti tersebut teruji keabsahannya jika barang tersebut tidak dapat melalui tindak pidana pula. Izin membahas yang mulia. Saya pikir hal ini merupakan suatu hal yang sah. Dikarenakan dalam undang-undang kita di Indonesia tidak ada satupun undang-undang yang menetapkan perihal keabsahan barang bukti bila didapat dengan tindak pidana. Betul yang Anda katakan bahwa ini merupakan suatu pelanggaran privasi. Namun saya pikir sidang ini tetap mesti berjalan dan tidak berhenti karena hal ini. Namun hal ini tetap saja merupakan tindak pidana. Lagi pula, bisa saja kan bukti-bukti yang ada telah direkayasa. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan bahwa bukti yang di depan Anda saat ini merupakan bukti yang nyata? Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali eksepsi saya. Saya keberatan yang mulia. Bagaimana Anda lantas menyetujui sebuah hal yang tidak memiliki dasar undang-undang sama sekali? Kebijaksanaan Anda sebagai seorang perwakilan Tuhan yang akan dipernyatakan. Saudara jaksa, saya pikir Anda tidak memahami persidangan dengan baik. Anda tidak memiliki hak berkata seperti itu. Yang mulia, saya pikir pihak jaksa tidak dapat memahami persidangan dan mengambil kondusivitas persidangan. Mohon dipertimbangkan. Semua harap tenang. Persidangan tidak akan berlangsung bila dalam keadaan kisruh seperti ini. Saya melayangkan peringatan kepada Anda, saudari penuntut dan saudara penasihat. Maaf yang mulia. Harap tenang. Baik, dengan ini majelis hakim memutuskan bahwa persidangan dijeda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023. Dengan mengetuk palu sidang, majelis hakim menyatakan sidang diskors. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.